katawan, sulak tamparan kue pacaran. Are kula babuhan, bawi hatui uras kakawalan. Rumah pun itu dulu kami tinggalnya di rumah ini Bang, di rumah bansos. Bukan milik sendiri. Jadi tinggal di situ tanpa kasur. Jarang yang menikmati yang namanya kayak lauk itu tuh jarang. Amel kan sering macet nih bayar SPP-nya, malu juga kan di sekolah. Orang pada bayar sedangkan Amel nggak mampu bayar kayak gitu. Ada gak sih yang coba-coba ngecat, nawarin ujung-ujungnya Ngeroke Kak Itah. orang-orang kayak gitu ada yang Amel kenal? Selamat berjumpa kembali di episode ke-20 Bit of Life. Hari ini bersama saya Agus Junaidi. Dan kali ini spesial menjawab daripada permintaan netizen yang sudah beberapa episode meminta dia untuk hadir di podcast Bit of Life. Dan jawabannya kali ini saya hadirkan bintang tamu saya, Amelia Santi. Halo. Apa kabar Mel? Baik. Sehat? Sehat dong. Keliling terus? Alhamdulillah lumayan padat. Padat ya. Bulan puasa juga padat? Bulan puasa ada beberapa titik sih Bang, tapi nggak se-full bulan yang normal sebelumnya. ya. Saya lihat kemarin baru di Bali ya. Iya, Pure hiburan apa? liburan dong. Hiburan dan liburan gitu ya. Iya, menikmati jerih payah lah ya. Iyalah, pada mencari duit terus tetapi nggak Iya, menikmati. menikmati Berapa hasil. lama di Bali kemarin? Di Bali 8 hari Bang, Bersama keluarga? sama teman sih. Sama teman? Teman apa teman? Teman dari Gunung Mas, ada sebagian ada dari Buntok. Oh. Jadi mereka ke sana tuh bukan cuma hanya liburan, sekalian ada nyari keperluan. Mereka kan usahanya ada yang dekor, make up, jadi ke sana sekalian belanja Oh, alat-alat per make up-an kayak gitu. Per make up-an. Karena di sana lumayan murah Bang. memang murah ya di Bali ya? Memang ada tempatnya khusus. Oh, iya. Tuh. Ini saya ini menjawab permintaan dari netizen karena beberapa kali udah minta agar Amelia Santi hadir di podcast saya. Ya mau spill sedikit lah tentang perjalanan Amelia selama ini. Kita tahu lah kalau melihat di media sosial kan Amel begitu populer lah di Kalimantan Tengah khususnya ya. Menyanyi dari titik ke titik. Ya kapan istirahatnya itu? Dalam 1 bulan itu bisa 3 hari Bang. 3 hari itu memang dikosongkan. Dikosongkan. 1 bulan itu cuma 3 hari. Kadang-kadang 4 hari, ada juga 2 hari. Keliling terus gitu ya. Iya. Terus gimana anak? Anak aman. Aman. Karena kalau misalnya berangkat kerja tetap komunikasi kayak video call. Video call gitu ya. Sekolah kelas berapa yang sekarang? Yang kecil? Belum Bang, masih belum 4 tahun. Oh belum 4 tahun ya? Belum 4 tahun ya. Masih belum nol kecil Belum, gitu iya, ya? belum. Nol kecil. Ya Amel, terkadang kan orang sering saya lihat ya di media sosial nanya itu Amel tuh orang mana sih sebetulnya? Ya. Orang mana? Kalau Dayak? kalau memang aslinya Dayak. Dayak. Jadi asalnya orang tua itu dari Sakakajang. Sakakajang itu Kabupaten Pulang Pisau. Pulang Pisau. Pulang Pisau. Situ. Sakakajang. Yang arah ke Banjar itu kan? Sakakajang. Arah ke Banjar. Nah, kalau mulai nyanyinya Kalau Tahun mulai berapa? nyanyi dari tahun 2008 nih kayaknya Bang. langsung pro, 2008. langsung profesional, langsung pro. Enggak lah, merintis Enggak, dulu lah. merintis. Jadi sebelum jadi penyanyi itu sempat jadi asisten juga. Sebelum jadi asisten juga pernah kerja. Sebenarnya dari sekolah sih Bang, dari saya kan SD, SMP kan di Jabiren. Oh SD SMP di Di Jabiren. Jabiren. Jadi dari SD tuh sebenarnya udah ngerti kerja. Karena sadar kan orang tua kan nggak mampu. Jadi dari kelas 5 SD tuh Amel itu menjualin esnya punya ibu guru.
Jadi sambil sekolah itu sambil jualan. Apa tuh? Es lilin? Apa? Iya, es lilin ya orang dulu bilang ya. Es lilin. Es lilin. Jadi upah Yang dari pakai termos itu? Iya, pakai termos. Oh. Jadi itulah dulu untuk jajan di sekolah lagi. Kadang kalau misalnya ada sisa nih dibawa pulang kayak gitu. Kelas 6 SD masih, terus kelas 1 SMP itu udah bisa naik motor. Kelas 1 SMP. Iya. Berusaha agar bisa naik motor, agar bisa ngojek. Jadi dulu Amel itu jadi kan kalau di hari Jumat di Jabiran itu kan ada pasar nih setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu Amel nih ngojek. Kalau misalnya jam istirahat sekolah, Itu SMP. SMP kelas 1. Ngojek. Jadi dulu tuh ngojekin orang PP-nya tuh 5.000 rupiah ke Pilang, entah dari Jabiran ke Sakakajang, entah jemput dari Sakakajang ke Jabiran kayak gitu. Jadi 5.000 PP ngantar orang. Lumayan Ya, nambah-nambah. motornya itu punya teman saya, satu sekolah sama saya, dan dia sekarang udah jadi orang sukses. Dia jadi tentara, sekarang tugas di Papua sana. Jadi ngojek. Jadi memang tomboynya dari kecil. Iya, dari kecil. Agak tomboy-tomboy gitu ya. Jadi abis balik ngojek itu duitnya dibawa pulang. Kadang untuk bantu Orang tua. buat beli-beli di rumah, beli gula, beli beras kayak gitu. Karena bapak kan dulu petani. Kalau nggak berkebun, tanam padi gitu kan yang untuk dijual lagi, begawi ini begawi, kerja ini kerja batang itu bang, Oh, yang kerja batang terus kayu itu ya. terus sambil nyari-nyari ikan di sungai juga untuk dijual. Jadi zaman dulu tuh kalau pulang sekolah tuh nggak ada istilahnya saya itu main kayak pada anak-anak pada umumnya. Kalau saya Jadi masa kecil hilang gitu. iya, pulang sekolah itu bantu wajib kerja. Sekolah pun saya jalan kaki 3 kilo. Dari Sakakajang ke Jabiran itu kan 3 kilo, menempuh jaraknya 3 kilo Jalan kaki. Iya, Wih. karena ya Pak, orang tua kan memang nggak mampu. Jadi nggak punya sepeda, sekolah nggak pakai sepatu juga. Orang naik kelas baju baru, saya bajunya itu aja Bang. Gitu. Berapa bersaudara? Saudara ada 7. 7. Amel anak berapa? Anak nomor 6. Cowoknya ada Berarti 3. ada yang tua lebih kakak si Amel. Iya, Nomor 6. laki-lakinya 3, perempuannya 4. Sekarang pada berkeluarga semua. Udah kan? semua. Semua keluarga. Nah itu kan SMP ya. Ngojek kayak gitu ya. Terus sampai SMA-nya di mana? Enggak, saya Amel sekolahnya cuma sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Karena dari kelas 1 SMP naik ke kelas 2 itu udah mulai macet bayar SPP sekolah, karena orang tua kan jangankan untuk bayar itu kan untuk makan sehari-hari aja susah ya kan ya waktu itu. Rumah pun itu dulu kami tinggalnya di rumah ini Bang, di rumah bansos. Bukan milik sendiri. Jadi tinggal di situ tanpa kasur. Ya. Sedih ya kalau cerita tentang itu ya. Udah kan. Sorry Bang. Gak apa-apa. Tanpa kasur, berapa tahun itu? Lama Bang. Dari saya SD. Untuk makan pun ya seringnya cuma makan nasi goreng. Jarang yang menikmati yang namanya kayak lauk itu tuh jarang. Jadi betul-betul perjuangan hidup orang tua juga memang saat itu ya. Iya. Jadi waktu itu sampai kelas 2 SMP saya Amel kan sering macet nih bayar SPP-nya, malu juga kan di sekolah. Orang pada bayar sedangkan Amel nggak mampu bayar kayak gitu. Sampai akhirnya Amel memutuskan pergi diam-diam itu dari kampung tanpa ngasih tahu ke orang tua saya pergi gitu loh. Waktu itu Kemana perginya? waktu itu saya nebeng sama truk yang lewat itu Bang, yang bawa barang dari Banjar gitu kan. Ya. Saya nekat ikut truk itu sampai Palangkaraya, saya diberhentikan di Bundaran Burung. Bundaran Burung, terus dari situ saya jalan kaki ke Penarung menuju tempat kakak saya yang kakak saya yang nomor 3. Kakak saya itu kan sudah berkeluarga kan, tinggal di Barak. Waktu itu saya jalan sampai situ
Besoknya saya udah mulai cari kerjaan, nanya sana sini tetangga segala macam, akhirnya dapat. Jadi waktu itu pekerjaannya itu dapat dari ibu yang punya barak tempat kakak saya tinggal. Jadi beliau itu orang Batak, orangnya baik. Mungkin beliau masih ada ya, nggak pernah lagi ketemu. Nah, jadi anak beliau itu ada guru di Kerengpangi. Kalau nggak salah SMK ya di Kerengpangi dulu. Iya. Anak beliau ngajar di situ, namanya Ibu Sarma. Saya kerja di situ jaga kantin beliau. Saya sempat nggak sampai 1 tahun saya kerja di situ jaga Nah, kantin. orang tua ketika itu pergi dari rumah, tahu nggak orang tua? Memang nggak diberitahu saat itu, Memang nggak beritahu karena kalau saya izin pasti nggak dikasih. nggak akan diizinkan karena saya kan perempuan, terus saya kan yang paling sering juga bantu mereka saat misalnya ke ladang, saya yang dibawa gitu loh, disuruh masak, membantu panen padi dan segala macamnya kayak gitu. Apa yang membuat Amel memutuskan untuk pergi? Memutuskan pergi karena ngelihat Frustasi keadaan. bukan frustasi sih Bang ya, justru saya pengen sekali merubah semuanya, merubah keadaan orang tua yang tadinya kurang mampu. Saya bertekad, saya berdoa sebelum berangkat saya harus berangkat, berhasil ya. pulangnya saya harus sukses kayak gitu. Saya punya tekad kayak gitu. Jadi pendidikan sampai SMP kelas 2 saja ya. 2 SMP Kelas aja. 2 SMP. Nah, kalau melihat itu Mel, ada penyesalan karena baru kelas 2 udah selesai saat itu. Nah, ketika anak-anak ini gimana? Amel memandang pendidikan itu, pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Iya, makanya sekarang alhamdulillah saat saya punya kemampuan, anak saya harus saya sekolahkan. Harus dorong terus ya. Nah itu harus karena cukup saya aja yang dulu, nggak sampai anak saya jangan kayak gitu. Nah, tadi dengan si ibu tuh jadi penjaga kantin gitu ya? Iya, jaga kantin di sekolahan. Dulu gajinya 300.000 1 bulannya Bang. Itu udah bersih. Saya 300.000 tinggal ya. di rumah Ibu Sarma itu, terus makan di situ. Mereka orangnya baik. Saya berhenti waktu itu karena kakak saya yang di Pelangka itu sakit. Jadi saya harus pulang dari Kerengpangi. Waktu itu kakak saya kan punya anak kecil nih. Anaknya kecil. Jadi saya balik ke Palangka mengasuh anaknya yang kecil itu. Sempat break beberapa bulan terus dapat pekerjaan lagi. Waktu itu saya kerja ikut orang jual gorengan pernah. Jual gorengan juga Ya, pernah. sempat beberapa bulan, terus sempat juga kerja di salon pijat refleksi itu, Sempat juga. sempat di Palangka. Terus terakhir saya sebelum jadi penyanyi, jadi asisten juga, Asisten penyanyi. salah satu penyanyi di kota Palangkaraya dulu, lagi hitsnya dia lah pada zaman itu. Nah, semasa SMP itu kan sekolah, tentu bibit-bibit yang bisa nyanyi itu udah kelihatan. Oh ya, udah memang dari kecil Bang. Udah sering tampil juga di sekolah Iya, gitu kalau ya. misalnya ada acara di sekolahan kayak lomba, saya pasti ikut Pasti ikut dan ya. selalu menang. Selalu menang. Nah, jalurnya sampai jadi penyanyi itu karena asisten itu. Iya, saya jadi asisten seorang penyanyi hits dulu di Palangkaraya, si Mbak Sela Kondang itu. Ya, Nah, abang kenal kan? Ya, Nah, tahu Sela Kondang. pada itu kan 2009-an ya, 2008 ya dia lagi hitsnya. 2008 2009. Jadi saya ngantar beliau ke sana kemari, ikut. Entah kenapa waktu itu dia tuh karena sering saya dengar saya nyanyi juga kan waktu ngantar dia, akhirnya saya disuruh nyumbang lagu lah pada waktu itu sama si Mbak Sela ini. Saya nyumbang lagu, menggantikan dia istirahat, saya disuruh nyumbang kayak gitu, mengisi waktu. Nah, Akhirnya pas saya keterusan nyanyi, terus si playernya ini suka. Jadi waktu itu saya nggak punya HP, belum punya HP. Di 2008 tuh saya nggak punya HP, masih nggak punya HP. Ya, jadi waktu itu si playernya ini mau ngasih job gitu kan. Akhirnya minta nomornya Mbak Sela, jadi melewati Mbak Sela. Kalau misalnya Mbak Sela berangkat nyanyi, saya juga dibawa. Waktu itu saya dibayar 50.000 siang malam di Palangkaraya. 50.000 siang malam. Iya, 2008. 2008. 50.000 ya pada saat itu ya. Ya lumayan sih Bang kalau buat saya ya. Sekitar 500.000 ya barangkali sekarang ya. Gitu ya. Nilainya itu 50.000 saat itu. Iya. Iya, kan sewa barak aja 8.000 rupiah saat itu kan pada daerah-daerah itu ya. Iya.
Nah, setelah itu mulai populer gitu ya. Mulai Mulai naik populer. dari awalnya 50.000 siang malam naik jadi 100, 150 sampai 500.000. Nah, akhirnya yang profesional tahun berapa? 2009. 2009. 2009 saya waktu itu diajak sama musisi dari Banjarmasin si Haidir Ali. Beliaulah orang yang pertama ngajak saya rekaman dulu. Sebelum lagu Dayak saya dulu singlenya lagu Banjar, Bang. Lagu Banjar malah ya. Iya, lagu Banjar ciptaan beliau si Bang Haidir Ali ini. Sebenarnya basicnya si Amel nih pop apa dangdut sebetulnya? Bisa semua aja sih, Bang. Dangdut, Iya, dangdut. Tapi lebih ke dangdut sih lebih ke sebenarnya. dangdut. Lebih susah dangdut apa lebih susah pop ya? Susah dangdut. Susah dangdut. Cengkoknya tuh ya. Iya, Jadi perjalanan profesional 2009 ya 2009. sampai sekarang. 2009 Terus sampai sekarang. sampai sekarang. Gimana tanggapan orang tua melihat Amel jadi penyanyi? Orang tua masih ada sekarang? Orang tua sisa ibu. Sisa Bapak ibu, udah ya. 3 tahun yang lalu udah. Nah, artinya sempat lah. Kalau Bapak kan sempat menyaksikan lah suksesnya anak gitu ya. Iya, Gimana sempat. tanggapan mereka melihat Amel? Awalnya dulu sih karena Amel pergi dari kampung itu kan berontak sih namanya orang tua kan. Pasti khawatir kan anaknya di luar sana gimana sama siapa perempuan lagi kan. Tapi karena saya kekeh dengan prinsip kan mau merubah semuanya, niatnya mau bantu orang tua. Jadi waktu itu di 2012 itu udah bisa buktiin sama bapak sama ibu pulang ke kampung, udah bisa ngasih ini ngasih itu kayak gitu. Bangun rumah. Bantu untuk bangun rumah, beli tanah. Masih di Sekakajang? Iya, Masih. iya. Ibu sekarang masih di Sekakajang ya? Kalau ibu sekarang udah ikut ke Palangkaraya. Oh, ikut ke Karena- Palangkaraya, ya. Karena pas bapak kan udah nggak ada, ibu Amel bawa ke Palangka tinggal di Palangka. Artinya orang kan netizen terutama ya tidak membayangkan perjalanan Amel begitu pahit ya di awal-awal ya. Sebagai cambuk lah ya. Jadinya pergi dari rumah itu sebetulnya tekad bila kembali harus berhasil gitu ya, harus berhasil. Nah, perjalanan karir sekarang dari tahun 2009, udah puluhan tahun sudah ya, puluhan tahun. Sudah berkeluarga, Bang? Udah pernah 2 kali, Bang. Pernah 2 kali? Iya. Nggak apa-apa, belum 3 kali itu. Belum 3 kali berarti ya. Belum 3 kali, kan ada lagunya itu. Jangan sampai 3 kali ya. Belum 3 kali. Oke. Yang pertama berapa tahun? Yang pertama 5 tahunan kayaknya waktu itu. 5 tahun. Berpisah baik-baik. Pisah baik-baik karena tidak sejalan. Tidak seiring dan tidak sejalan. Ya. Mungkin ceritanya episodenya udah berhenti di situ ya kan. Selesai di situ terus saya cerainya kalau nggak salah 2014 Bang. 2014. 2014 lumayan lama sih menjomblo setelah itu ya Bang. Menjando istilahnya. Menjendes gitu kan ya. Jadi nikah sama suami yang kedua itu di 2021. 2014 sampai Ya, 2021. 2021 nikah lagi sama suami yang pertama anak 1 sekarang udah kelas 1 SMP dia sekolahnya di pesantren. Di pesantren. Ya, jadi dia dari kelas 4 SD itu udah sekolah pesantren. Apa pertimbangan Amel masukin pesantren? Yang pertama kan memang dari pihak suami kan banyak kenalannya orang-orang yang kayak gitu. Terus mereka memang ya apa ya? Mereka kan orang Banjar nih, Orang Banjar. taat ya. Iya, bisa dikatakan begitulah Bang ya. Terus Amel juga mikirnya, saya kan dunianya kayak gini nih. Bergelut yang namanya deket banget sama kemaksiatan gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah anak aja lah dimasukin dulu kayak gitu. Jadi dekat sekali dengan kemaksiatan gitu ya. Deket banget Bang. Tapi nggak kecebur. Enggak lah, harus Enggak terkontrol ya. Terkontrol ya. Ya dekat-dekat dikit ya. Dikit-dikit, jangan enggak mepet sih, deket. Gitu. Jadi anak pertama itu dia pesantren, umur dia cowok juga. Cowok. Anak yang kedua ini belum 4 tahun, dia cowok juga. Cowok juga. Nggak mau nyari cewek. Dapatnya cowok terus sih Bang ya. Ya, berarti kan harus nyari cewek lagi tuh. Nggak tahu ya untuk sekarang, untuk kedepannya nggak tahu. Jadi dari 2014 menjanda sampai 2021 21 nikah lagi. nikah lagi. Yang kedua ini
Nantilah cerita tentang itu lagi ya kita pengen denger Amel nyanyi deh. Oke. Soalnya netizen minta Amel hadir untuk nyanyi. Lagunya yang mana tuh? Yang mana, Rolo? Singi-singi. Coba singi-singi. Oke. Singi-singi. Ini ada sawerannya nggak nih Bang kira-kira? Itu tuh Soalnya yang saya nyari. biasanya kalau suara saya mahal. Iya, iya. Jadi kalau saya mengeluarkan suara itu harus ada tutup galasnya biasanya kalau Ya, kalau istilah ini tuh tutup galas ya. tutup galas. Itu yang mahal bisa 30-an juta tutup gelasnya. Iya. Itu daerah Kahayan, Muroy, Aduh, Kapuas. nggak mampu kita bayarnya. 30 juta tutup gelasnya. Silakan santai. Wah, ini masih kurus nih ya. Ela singi-singian dan ela curiga mahamin hining tetangga ulu ngaju ngawa sanang bujur buayang amun ikau tutu sayang hiningmu au kutuyang baya ikau jika nahuang ela singi-singi yang bihin jadi katawan sulah tamparan kue pacaran are kula babuhan bawi hatue uras kakawalan ela ikau mengira menuduhku dia baramana ite helo tutu dia amun aku tegi kasalah aku bahanyi basumpah dia ku nganjuh ngerana ela ikau basingi kambehum lalau menjadi-jadi sanan bujur buah yang amun ikau tutu sayang hiningmu au kutu yang baya ikau jika nahuang ela singi-singi yang bihin jadi katawan sulah tamparan kue pacaran are
uras kekawalan. Elai kau mengira menuduhku dia para mana. Ite helu tutu dia amun aku tege salah. Aku bahanyi basumpah dia ku nganju ngarana. Hila ikau basingi kambehum lalu menjadi-jadi. Habis. Oh. Minum dulu ya. Minum dulu. Mana tutup gelasnya? Biasanya istilah tutup gelas itu apa ya? Istilah tutup gelas itu biasanya kalau Amel nyanyi ke daerah-daerah, tapi tidak semua daerah sih Bang yang pakai tutup gelas. Biasanya tutup gelas itu daerah Kahayan kayak Muro. Itu duit ditaruh di atas gelas Iya, gitu ya? itu kami menganggapnya sebagai biduan, menganggapnya itu sebagai tanda pertemuan, jamuan, Jamuan sambutan gitu. dari tuan rumah atau dari masyarakat yang ada di situ. Itu besar-besar duitnya tuh. Lumayan Bang ya, paling kecil kami rata-rata untuk biduan Kalteng tuh paling kecil tuh 5 juta. Wah, Iya, tergantung siapa biduannya. Misalnya mereka mengidolakan banget yang namanya dengan si A, itu mereka sanggup nutup galasnya itu bisa sampai 30 juta Bang. bahkan bisa melampaui honor ya? Iya, bahkan lebih besar dari honor. Dan baiknya mereka itu adil Bang. Jadi kalau misalnya ada 10 penyanyi di atas panggung itu, mereka tuh nggak pilih kasih. Jadi semua penyanyi itu rata. Rata. Iya, giliran si A, B, C, D itu semuanya dikasih. Nah, kalau di dalam gelas itu apa? Minuman keras. Iya Bang, Minuman keras. kayak bir gitu. Itu wajib minum. Tergantung biduannya Bang, kalau misalnya dia memang bisa minum, minum. Kalau misal dia memang nggak bisa, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, mereka juga nggak pernah maksa. Hmm. Nggak yang memang harus minum, enggak. Kalau misalnya dia biduannya menolak, maaf Mina, misalnya gitu, Mama, saya nggak bisa minum, nggak apa-apa, ambil duitnya gitu. Oh, ambil duitnya aja. Iya, Tapi di daerah tertentu ya? Nggak daerah semuanya. tertentu Bang, Mm-mm. tidak semua daerah. Misalnya kabupaten di daerah barat itu agak clear enggak itu ya. Misalnya Kotim Iya, kalau daerah Kotim itu enggak nggak ada. Puruk Cahu enggak juga. nggak ada. Daerah Katingan ada. Kalsel nggak ada. Kalsel nggak ada. Nggak ada. Hmm. Selalu ada istilah tutup gelas ya gitu ya. Untuk daerah-daerah tertentu. Iya. Nah, sepanjang karir ini paling jauh kemana, Men? Paling jauh ke Manis Mata Bang. Itu perbatasannya, kalau nggak salah Malaysia ya. Perbatasan Malaysia ya. Iya, ke Manis Mata. Itu kenapa ceritanya sampai jauh ke sana? Kan artis di sana juga banyak kan. Iya, karena waktu itu mereka memang mencari dari Palangkaraya. Biasanya kan artis lokal, terus mereka itu sering justru undang artis dari Luar gitu ibu ya. kota Jakarta kayak Dewi Persik. Jadi waktu itu pas acara 17-an Agustus saya diundang ke sana. Itu di 2014. 2014 ya. Lumayan besar juga honornya ke sana. Dulu 2014 11 juta Bang. 11 juta ke sana. Iya, bersih. Di luar transport dan sebagainya. Manis Mata. Waduh, perbatasan sana ya. Iya. Nah, kalau di Kalteng sendiri habis sudah sampai pelosok-pelosok. Iya, lumayan Bang. Ada yang perjuangan luar biasa nggak mencapai ke titik itu? Misalnya di desa mana gitu. Misalnya dari naik mobil, kemudian naik motor, kemudian naik klotok lagi, pernah? Ada? Pernah itu daerah ini Bang, Damparan. Damparan itu kabupaten mana ya? Damparan itu daerah mana ya? Daerah juga nggak hafal udah ya. Damparan ya. Buntok deh kayaknya Bang. Buntok ya. Barito. Jauh ya itu ya. Barito ya. Jadi kita tuh naik mobil dulu, terus mobilnya tuh dititipkan, terus naik klotok lagi ke sana. Ke Damparan. Berapa jam naik klotoknya? Naik klotoknya 1 jaman kalau nggak salah Bang. Itu daerah ini deh. Daerah Buntok kalau nggak salah. Daerah Buntok ya. Barito. Barsel ya. Iya, Barito kalau Selatan. nggak Ya. salah ya, maaf kalau salah.
Jadi saya di situ selama karir saya di situ saya menyaksikan hal-hal mistis, Bang. Apa itu? Jadi pas saya turun dari mobil kan dijemput sama apa sih namanya? Speed ya. Nah, dijemput sama itu saya tuh udah merasa hawa yang berbeda. Sampailah saya ke kampung itu. Jadi saya awalnya berpikir itu warga setempat. Saya juga pernah ceritakan ini di TikTok. Saya pernah bikin video di situ. Hawa yang kata Amel bilang tuh seperti apa rasanya hawa? Hawanya tuh kayak angin. Kayak kita Amel baru turun dari mobil mau naik speed itu kayak disambut kayak ditabrak badan Amel sama angin. Padahal kan waktu itu nggak ada angin, nggak ada hujan, harinya cerah. Terus udah nyampe kampungnya, udah nyampe pelabuhan gitu kan saya tuh ngelihat laki-laki dan perempuan tapi tua semua, Bang. Mereka tuh menggunakan baju kuning semua. Tua semua. Tua semua tapinya. Saya Tapi hanya Amel yang bisa lihat. Iya. Yang lain-lain nggak ada melihat ikannya. Nggak ada ngomong sih mereka, diam aja. Jadi waktu itu saya tuh nggak ngeh, saya pikir mungkin ada orang sini kayaknya menyambut tamu harus pakai baju kuning kayak gitu. Udah saya sampai di sana makan, jujur makanan yang saya makan itu tuh nggak ada rasanya. Mereka tuh ngasih saya makanan tuh banyak, pilihannya ada 3. Waktu ada gado-gado, ada soto, ada Nggak ada rasanya semua. Nggak ada rasa semua. Rasanya itu hambar. Tapi saya kan nggak enak mau komplain ke tuan rumah, masih tahu. Saya tuh nggak ngeh masih. Pas udah saya mau naik ke panggung, saya nyanyi lagu pertama itu saya udah berat di sini, Bang. Kebetulan waktu itu tuan rumahnya request menyuruh Amel nyanyi lagu ini, lagu pengantin baru judulnya. Di sana kan mayoritasnya Muslim. Jadi si pengantin ini pakai baju adat Banjar gitu kan. Si bapaknya request nyanyikan lagu itu, lagu pengantin baru. Pas saya beberapa bait lagu itu di sini saya udah berat. Saya udah mau lepas kontrol. Kayak ada yang menindih gitu. Iya, ada orang di sini. Terus saya lihat penonton yang ada di situ tuh semuanya baju kuning. Yang awalnya nyambut datang tadi pagi. Dan tua-tua juga. Tua-tua semua. Nah, habis kejadian itu saya masih sadar, masih bisa mengontrol. Ternyata si pengantin ini kesurupan, Bang. Jadi semua yang ada di atas panggung itu kesurupan. Penonton yang di bawah naik ke atas panggung mau selamatin juga kesurupan. Wah. Iya. Mistis sekali ya. Iya. Tapi itu sebenarnya mereka bukan aura negatif ya. Memang begitulah kayaknya, memang di situ saya nggak ngerti apakah saya belum sempat pamit atau belum sempat ucap salam mungkin. Ucap salam. Iya, karena pertama kali saya datang ke situ. Tapi pas saya bikin VT, memang ada salah satu warga situ membenarkan juga memang di situ seperti itu. Memang Tapi ada memang seperti itu, memang baik, tidak mengganggu. Mereka katanya ikut hiburan juga gitu, kata Mas. Jadi ikut menikmati merayakan, gitu ya. Tapi kita kan merasa kita terganggu yang biasa rasanya kan, ya. Rasa berat, kepala tuh sakit mau muntah. Dan lama itu berlangsungnya. Kalau Amel yang ngerasanya itu sih setengah jaman, Bang. Setengah jaman. Kalau pengantinnya udah sampai saya mau balik lagi ke pelangkap, pengantinnya masih belum sadar. Masih belum sadar. Kesurupan, masih joget terus. Joget terus. Joget terus pengantin perempuannya. Matanya ini merem matanya. Nutup ya matanya. Iya, matanya tertutup tapi dia menari terus. Menari di atas panggung, dia nggak jatuh, Bang. Padahal dia itu aktif. Jogetnya tuh yang energik tapi dia nggak jatuh. Matanya padahal nggak melihat. Terus aura pengantinnya juga berubah, Bang. Yang tadinya kan pengantinnya muda nih. Pas dia lagi keadaan kayaknya jadi tua. Iya, dewasa mukanya. Kayak dewasa. bukan dia. Tapi dia senyum, Bang. Dia minta jangan berhentiin musik itu, tetap nyanyi katanya gitu, nyuruh saya. Dia ngomong gitu, jangan berhenti nyanyi kayak gitu. Terus. Tapi dia pakai bahasa Banjar, Bang. Bahasa Banjar ya? Iya, pakai bahasa Banjar. Berarti yang masuk ke dia tuh rohnya orang Banjar ya? Kayaknya ya. Kayaknya gitu. Wah, seram juga ya. Kalau Amel sih nggak menganggap tuh seram ya. Seru malah, bisa merasakan hal yang belum pernah kita rasakan. Iya, tapi kan kalau keterusan kerasukan gimana? Nggak apa-apa, Bang, pengantinnya cantik. Jadi mukanya nggak serem, cantik dia, tambah cantik malah. Enggak, ketika menyanyi itu kan rasa aneh lah ya, misalnya ada yang nindih dan sebagainya, itu kan seram juga rasanya. Tapi untungnya masih bisa mengendalikan diri, masih bisa ingat gitu. Masyarakat situ biasa aja, Bang, pas menyaksikan itu, karena mereka jadi mereka waktu itu pas menyaksikan nggak panik, nggak ada panik, nggak ada yang
gempar tuh nggak ada, mereka malah nyemangatin dari bawah, joget juga, menari gitu loh. Tapi mereka mungkin Pakai tarian Banjar gitu. hafal di situ emang Iya, sering kejadian kayak gitu ya. Gitu. Nah, lagu apa tadi? Ela Sing-Singi. Ella Singi-Singi tahun berapa tuh? Kalau Ela Sing-Singi itu baru bang, Baru ya? baru. Oh kalau nggak salah 2023 apa 2004 ya? Ciptaan siapa tuh? Itu ciptanya Bang Ibur Kanderang. Orang Orang Kalteng ya? orang Kalteng juga. Beliau masih ada. Dia masih ada. Berapa album sudah? Nah, Berapa ya? Lebih dari 10 deh kayaknya. lebih dari 10 ya? Dari tahun 2009 itu. Iya. Nah, sepanjang karir ya tadi kan hal-hal lain ya, saat-saat tampil dan sebagainya. Nah, dan tentu yang namanya artis ini sering diidentikan dengan hal-hal yang glamor ya. Hal-hal yang negatif juga ada, ya. Ada nggak sih yang coba-coba ngecat, nawarin? Ada lah bang pastinya ya. Ada ya. Ada. Nawarinnya kayak apa sih? Ngopi apa? Iya, nawarin nongkrong. Terus ada juga yang pernah nawarin ke luar negeri. Wush. Ya, liburan Ading. Liburan ding. Ya, liburan ke Ading. Kayak gitu. Orang-orang kayak gitu ada yang Amel kenal? Nggak ada sih bang. Berani ngecat lewat chat gitu ya? Nggak kenal. Gimana cara nanggapinnya kayak gitu? Iya, kalau kita nggak mau ya udah tolak aja secara baik-baik. Karena ujung-ujungnya tahu kan arahnya itu ya. Iya. Dan sering kayak gitu. Iya sering, dan itu Amel ya wajar lah ya, namanya bukan hanya seorang public figure ya, bisa digitukan orang biasa pun bisa juga pernah digitukan. Itu tergantung ke diri kita aja sih bang. Kalau memangnya kita yang nggak mau ya udah. Apalagi saat menjanda ya. Menjomblo. Menjomblo. Iya, kalau iya dari kemarin bahkan belum saya statusnya single mom juga, memang udah sering sih dari dulu sih bang. Dari dulu Bukan barunya saya pas jadi jomblo. Iya, jomblo ini udah dari dulu malah. Yang hal-hal begitu ada memang dari dulu. Besar nggak godaannya? Ada yang nawarin angka-angka nggak? Banyak lah, Wis, banyak. gede angkanya. Lumayan. Ada, pasti ada dong. Dan saya yakin bukan hanya saya ya, Iya, mungkin artis bidang-bidang lain juga ya. ya. Tergantung sih, kembali ke diri sendiri. Mau nggak itu aja. Nggak ada yang larang, nggak ada yang hak juga kan ngelarang kita. Iya. Tergantung kembali ke diri kita aja. Tapi kayaknya rata-rata dari pejabat Kalteng gitu ya. Kalau mungkin dari chat kan bisa ada kelihatan bahasanya ya, bahasa apa? Kalau untuk memang memastikan dia orang Kalteng sih nggak tahu sih bang ya. Cuman kadang saya iseng buka profilnya, punya titel sih, punya titel. Bahasanya sih ada sebagian yang menggunakan bahasa Dayak. Tapi saya tidak memastikan juga sih dia memang orang Palangka atau bukan, gitu aja sih. Tapi memang itulah. Iya, Ada lah itu ya, ada ya. Narik kabar ding, ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya ngeroke kayak itah. Kira kau laku ding asal kau li belu alem. Contohnya seperti itu. Kira kau lakui lah. Iya, kau laku ding asal li belu alem tuh. Artinya tuh tak terbatas itu ya. Tak terbatas itu. Mungkin. Ya, duitnya kayak tisu aja keluar gitu kan. Mungkin mau nyawer lanjut. Nah, Amel tuh kan sering di medsos tuh kan, ya pokoknya nggak tedeng aling-aling lah, blak-blakan ngomongnya itu kan. Iya. Ceplos-ceplos Ya terkadang kan banyak orang julid juga ya, yang suka julitin gitu ya. Banyak, Jadi si Amel kan jawabnya ketus-ketus juga gitu. Iya. Tapi nggak semuanya sih Amel jawab. Ada julitan tertentu aja. Dan memang saya pilih supaya pas waktu saya menjawab itu bisa dijadikan pelajaran. Jadi saat mereka misalnya ngejulit saya begini, saya ngebalasnya bukan ngejulit balik, tapi saya kasih motivasi kayak gitu. Jadi biar untuk orang yang lain belajar dari hal itu, jangan ngurusin orang lain, pada intinya gitu. Pernah juga kan saya baca itu komentarin tatonya Amel gitu kan, pernah juga. Komentarin tato, katanya kenapa ditatoin badannya, katanya seperti itu. Dulu kan badannya bagus, bla 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 bla. Gitu.
Ya, dikasih pemahaman aja ya. Iya, pemahaman aja sih. Kalau misalnya saya maki-maki balik tuh enggak, Bang. Karena itu saya anggap itu sangat wajar. Ya namanya biduan, apalagi orang entertain kan hidupnya untuk Ya, diekspos ya. gitu. Karena bagi saya bagaimanapun mereka, julidnya mereka, tetap saya mikirnya tanpa seorang fans, seorang netizen saya bukan siapa-siapa. Karena yang pada dasarnya memviralkan saya tuh ya mereka. Ya. Kalau mereka nggak memviralkan saya, oh si Amel nih badannya orang nggak kenal, siapa sih Amel? Kayak gitu. Ya sedikit kita masuk ke kehidupan Amel lagi. Kan menyendiri dari 2014. Kemudian menikah lagi tahun 2001 2001. 2001. Kemudian cerai lagi. cerai lagi. Tahun baru ya? Setahunan ini deh Bang. Setahunan ini ya? Iya. Setahunan. Terus yang kedua penyebabnya maaf sama juga, tidak sharing sejalan gitu ya, habis Kalau kontrak. yang kedua nih kayaknya habis kontrak kayaknya. Habis Bang. kontrak. Iya, sudah expired. Oh, udah Iya. expired juga. Udah expired ya kayak contohnya bedak gitu kan udah expired ya Oh, gitu. beli bedak baru lah gitu kan. Nggak, berikutnya nggak kapok untuk mau berumah tangga lagi. Kalau kapok sih enggak ya. Enggak mungkin kan saya selamanya sendiri. Oh, Tapi tetap untuk berkeinginan. untuk sekarang mau menikmati fase ini dulu, fokus Untuk kerja, kesendirian dulu ya. nabung, ngurus anak, orang tua, keluarga. Itu aja sih yang Nah, untuk di sekarang. suami kedua dapat anak Satu. satu. Jadi yang suami pertama dapat anak satu. Yang Itu yang di pesantren sekarang. Iya. Nah, yang anak kedua belum sekolah ya, belum belum. sekolah. Nah, kalau misalnya ditinggal-tinggal, so kemana? Ada Ada yang nunggu. mengasuh, ada Ada keluarga. pengasuh khusus ya. Iya. Mengasuh terus dia juga di rumah sambil belajar. Hmm. Jadi yang bungsu ini udah mulai bisa menghitung, dia sambil belajar di rumah. Menghitung, membaca, mengeja, menghafal abjad udah bisa. Lalu bagaimana hubungan anak pertama dengan orang tuanya, dengan papahnya? Anak yang kedua dengan papahnya gimana? Kalau anak yang pertama itu kan dia tinggal sekarang sama bapaknya ya, sama bapaknya karena itu sudah komitmen. Dia tinggal di situ sama bapaknya, tapi Yang di pesantren tadi? iya yang di pesantren. Tapi nanti kalau misalnya dia libur, dia bisa nginap ke rumah Amel kayak gitu. Gantian aja sih. Gantian aja ya. Kadang bapaknya yang jemput dia ke rumah kalau misalnya udah waktunya dia masuk sekolah lagi kayak gitu. Hubungan kami baik. Baik Saya ya. sama mantan mertua saya yang pertama hubungan kami sangat baik. Sudah berkeluarga suami yang pertama? Sudah. Sudah ya. Sudah. Yang kedua belum? Yang kedua nggak tahu karena sudah tidak ada komunikasi. Oh, tidak ada komunikasi ya. Iya. Nah, tapi yang ini, yang hubungan anak dengan papahnya, yang kedua ini tidak ada komunikasi. tidak ada komunikasi ya. Setelah 2 kali berkeluarga, Mel, Ya. apa hal yang terpahit yang dirasakan? Hal terpahit sih memaafkan kesalahan yang sama. Bertahun-tahun metoleransikan hal yang sama, memaafkan hal yang sama. Dan namanya sudah memberikan Iya. ruang untuk itu. Sudah ruang selama 4 tahun. Saya kan menikahnya 5 tahun. 4 tahun ke depannya itu udah banyak banget kesalahan yang itu aja. Dan terulang-ulang. Terulang dan terulang. Ya, tapi terlepas dari masalah itu ya Mel ya, sekarang kan hubungan baik saja kan dengan suami yang pertama, jadi sama-sama mengasuh anak gitu ya. Iya. Terus yang suami kedua juga begitu. Yang saya ceritain tadi yang suami kedua. Yang kedua ya. Oh, Kalau sama suami yang pertama itu memang tidak ada paham-paham yang tidak sejalan aja. Tidak sejalan ya habis jodoh. Kalau sama suami yang kedua ya begitulah selama 4 tahun. Abang tadi kan nanya hal terpahit ya? Ya, apa? Ya. Saya anggap yang pertama tuh gak usah dibahas lah pahitnya ya. Oh, terlalu pahit kah? Iya, terlalu pahit banget. Saya gak usah diungkit yang itu. Mana pahitnya kopi dengan pahitnya kehidupan yang tadi? Pahit kehidupan saya bang. Kalau kopi ini kan ada ampasnya bang, hidup saya tuh nggak ada, ya nggak ada ampasnya. Gitu. Udahlah selesai itu ya. Iya. Ya, yang penting anak sama-sama bisa diasuh bersama. Nah yang kedua ini yang lumayan pahit juga ya. Iya, yang kedua lumayan pahit karena lama banget memendam yang pada akhirnya menjadi bom waktu.
Sampai akhirnya benar-benar sudah tidak mampu, tidak bisa lagi membendung, ya sudah saya ambil keputusan bercerai. Ya ini kan yang dilihat netizen tuh sisi lain. Amel tuh kan selalu ceria di atas panggung ya. Iya. Nah saat-saat titik terendah kayak gitu gimana tampil dengan maksimal? Ya itu sanksi saya sebagai seorang penyanyi. Jadi misalnya ketika profesional seorang nyanyi ya udah Ya tampil nyanyi harus aja. Fans saya nggak perlu tahu saya lagi habis beras di rumah atau saya habis digebukin, nggak perlu tahu, mereka taunya seorang Amelia Santi itu happy menghibur mereka yang datang gitu. apalagi bayarannya cocok pas Iya. dan dibayar di depan. Iya. Kadang habis duluan bayarannya, Bang. Oh gitu. Iya. Ada sebagian tuan rumah yang kayak gitu karena saking menggebu-gebunya gitu kan, mengundang Amel akhirnya dibayar lunas. Dibayar lunas di depan. Iya. Nah, jadi sempat habis dulu baru berangkat gitu. Iya, Oh, udah habis, nyanyi. udah lama habis baru berangkat. Oh. Gitu. Nah ini kan saya spill media sosial Amel belakangan kan jadi netizen bertanya-tanya tuh. Iya. Coba tanya ini foto untuk apa ini. Banyak yang kirain tuh mau merit lagi gitu Oh kan. ya foto. Oh iya, foto itu ya. Itu untuk apa itu? Jadi foto itu tuh dibikin kemarin untuk ID card. Karena saya kan selain profesinya sebagai penyanyi, biduan, saya juga punya pekerjaan lain. Jadi saya salah satu BA di salah satu perusahaan perumahan yang ada di Palangkaraya. Oke. Kalau saya tidak nyanyi, saya masuk kantor kerja. Meliput data-data nasabah, kayak gitu. Ngantar-ngantar nasabah survei. Oh, jadi kerja di situ juga ya. Ya, jadi bulan depan kan kebetulan kantor kita yang baru udah rampung nih. Jadi pakai ID card yang baru kayak gitu, Oh, permintaan gitu. dari atasan. Itu ya, perumahan ya. Perumahan, Bang. Perumahan ya. Dan lumayan laku keras, lagi viral saat ini. Ya apalagi yang endorse lagi sekalian Oh, artisnya iya. kan sekalian ya. Jadi banyak yang penasaran kemarin, mereka pikir mau nikah nih katanya gitu. Iya Ada kan? juga yang julid loh, Bang. Ada. Ada yang chat pribadi. Masa baru cerai? Masa Ika Konamel pakai bahasa Dayak tapi masa haru berpisah malik kawin hindai? Kayak gitu ya. Itu ada ibu-ibu, ada sebagian. Haru aja nyelu lah. Harusnya terus ada juga yang kayak gini, daulih kia ampilah mudia melolop kayak gitu. Terus Amel balas, ya iyalah. Harus dong Amel bilang gitu. Apalagi naluriah alamiah lah Iya, kan masih butuh pendamping. Usia baru 37, 7. masih hot-hotnya itu. Masih hot-hotnya. Ada rencana ke sana? Mel? Belum, Bang. Belum ya? Belum, Menikmati dulu ya. Masih menikmati Tapi udah ada calon. calon. Belum ada. Belum ada. Kalau yang mendekati banyak. Oh, Iya. masih Kalau- pilih-pilih ya. Iya, jadi prinsip saya sekarang tuh, saya pikir kan berumah tangga sudah pernah, saya sudah punya anak, saya juga punya pekerjaan walaupun seadanya. Untuk apa saya terus mengejar harus menikah lagi gitu loh. Jadi sekarang ini saya fokusnya memperbaiki diri. Yang kemarin apa yang salah diperbaiki, menambah kualitas diri lagi, memperbaiki iman lagi. Jadi kalau prinsip saya, kalau kita sudah berkualitas, yang mendekati kita otomatis orang-orang yang berkualitas juga gitu. Kalau kita udah memperbaiki diri, sudah memperbaiki semuanya, otomatis yang mendekati kita akan terseleksi tersendiri dengan sendirinya kayak gitu. Dari suami kedua dan suami pertama dan kedua, kalau pendek saja ambil pengalaman apa? Pengalaman berharga dari dua kali berkeluarga itu. Pelajaran aja sih, Bang, dari suami pertama. Tetap bersyukur aja sih kalau nggak nikah sama dia, saya nggak punya Yusuf, anak saya yang Oh pertama. iya. Pelajaran yang saya dapat dari situ banyak banget. Memang saya akui sih waktu itu saya kan seorang biduan nih, kadang-kadang bisa penampilannya erotis. Jadi saya belajar dari situ untuk kedepannya agar bisa lebih memperbaiki diri lagi sih kayak gitu. Artinya 2 kali gagal berumah tangga tidak semuanya negatif juga kan? Iya. Pasti ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Iya. Nah dengan tumbuhnya banyak artis-artis baru yang muda, Amel merasa menjadi pesaing atau gimana? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak, justru karena harus. Karena kayak saya kan semakin tua, Pasti ada regenerasi nanti ya. semakin tua, kalau tidak ada yang baru-baru muncul lagi, siapa yang menggantikan gitu loh. Ada planning, umur berapa berhenti Berhenti untuk menyanyi? untuk menyanyi, kayaknya nggak ada
belum tahu sih Bang, selama saya Belum ada. misalnya di usia saya nanti 40 saya masih dipakai, why not gitu loh. Ya, banyak juga yang tua-tua masih Iya. hot juga nyanyi gitu Entah ya. itu nanti saya dipakai untuk MC gitu kan, Ya, MC ya, salah satu ya. acara formal, kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Entah saya dipakai jadi penari kan bisa aja. Bisa nari, Bisa lah sedikit. bisa sedikit ya. Sedikit. Wah, luar biasa perjalanan Amel. Kan banyak netizen nggak tahu. Baru terbuka sekarang di podcast Beat of Life. Terima kasih Mel Iya. telah bercerita perjalanan hidup seorang Amelia Santi yang banyak orang mengira, oh, hahaha di panggung dikira ceria, terus ternyata ada di balik itu sempat rapuh juga, Iya. sempat rapuh Sempat juga, depresi juga Bang. depresi juga ya. Sempat psikiater beberapa kali. Oh, itu ketika urusan keluarga dengan perceraian dan keluarga ini atau dengan perjalanan hidup? Dari pas bapak meninggal 3 tahun yang lalu itu kan awalnya ibu yang depresi. Karena saya kecapean ngurus ibu pernah sempat masuk rumah sakit jiwa di Kelawate. Ibu sempat. 1 bulan di sana, cuman tidak pernah saya expose karena saya rasa tidak layak. Ya gitu, karena bukan untuk tontonan gitu. Ya, 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 ya. Jadi waktu itu saya beberapa kali yang harus membatalkan job, mengembalikan DP orang tuh banyak Bang. Karena ngurus ibu. Puluhan juta. Sangat terpaksa karena waktu itu ibunya lumayan dekat sama saya kan. Jadi mungkin karena waktu itu saya kecapean, sayanya jadi depresi juga. Jadi waktu itu kejadiannya habis rumah orang tua itu kebakaran. 1 bulan habis bapak meninggal, rumah mereka kebakaran habis. Dari situlah ibu depresi karena bapak udah nggak ada, rumah mereka hilang juga kan. Nah depresi, ngurus beliau bla 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 begini-begini. Ibu sembuh, sayanya depresi lagi. Oh, Sempat hampir 1 tahun saya harus rutin minum obat dari dokter. dan itu istirahat nyanyi. Masih nyanyi Bang. Masih nyanyi aja. Sambil nyanyi, Sambil nyanyi. sambil nyanyi dengan kegila-gilaan saya itu. Hmm. Gitu. Tapi tidak terlalu ketara sih karena kan saya dikenal orangnya memang suka bercanda gitu kan. Sempat ini juga nikmatin obat-obatan terlarang. Menikmati obat terlarang enggak pernah. Bang. Enggak pernah Enggak ya. pernah. Saya cuman bisa ngerokok, minum, kalau selain dari itu enggak bisa. Oke. Itu pelajaran berharga. Jadi dikira orang kan ya seperti saya bilang tadi, terkadang kan selalu identik dengan hal-hal yang glamor semuanya, oke semuanya. Ternyata tidak semua biduan, tidak semua artis oke terhadap hal itu kan. Jadi harus ada kontrol yang kuat juga gitu. Kalau nggak kontrol kuat, saya pikir bisa terjerumus juga ya. Iya. Karena sangat dekat dengan jurang kan itu. Dekat banget Bang. Dekat Justru banget. saya belajar dari lingkungan. Saya sudah pernah melihat ada teman memang yang bisa seperti itu. Saya melihat kehidupannya sangat buruk sekarang, nggak punya masa depan, nggak punya aset. Saya belajar dari situ. Jadi saya mikirnya dari situ, kalau misalnya saya ikut ke situ, nasib saya pasti akan seperti itu. Akan sama seperti itu. Iya. Ya tapi sekarang kan udah rumah, udah punya Alhamdulillah udah. anak, udah oke. Hanya saja suami ketiga belum gitu kan. Ditunggu kabarnya. Saya bingung ini milih yang mana ya Bang, yang bujang apa yang berondong apa apa duda. Seperti yang kata Amel tadi, memperbaiki Perbaiki diri dulu, dengan iya. kualitasnya bagus, yang mendekati pun berkualitas Akan gitu. terseleksi Akan dengan terlesi dengan sendirinya. sendiri dengan alam ya. Iya. Oke, mudah-mudahan Mel bisa tercapai itu Amin. dan harapannya bisa terkabul. Oke, sukses untuk karirnya Mel ya. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya dan ini telah membuka tabir selama ini, banyak pertanyaan tentang Amelia Santi dan sudah sedikit-sedikit terbuka. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi dan juga motivasi semua juga, terutama juga buat artis-artis pendatang baru. Jadi bukan sebagai suatu pesaing kata Amel, tapi memang harus tumbuh. Harus tumbuh dan tumbuh karena yang belajar sekarang dan belajar. semakin menua mungkin alih profesi nanti jadi MC dan Jadikan sebagainya. yang seniornya yang baiknya jadikan contoh, Ya, jangan ambil yang nggak baiknya. Oke. Gitu aja. sekali lagi sukses Mel. Oke. Ya, saya tunggu undangannya. Undangan apa nih? Entahlah undangan apalah. Iya, makan bareng ya, Iya, ngopi makan bareng bareng ya. ya. Oke. Dan kita ada proyek besar nanti, kita akan ngobrolkan Iya, ya kita akan tentang ngobrol buat lagi. film itu. Oke. Itu bakal top itu filmnya. Amin. Sekali lagi terima kasih Mel ya, sukses selalu. Dan demikian perbincangan saya dengan Amelia Santi, menjawab kerinduan teman-teman yang meminta Amelia Santi hadir di podcast saya, dan ini sudah saya boyong beliau sehingga bisa hadir kali ini.
dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Petik dari pembicaraan kami sesuatu yang baik untuk pelajaran ke depan. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dan hasta la vista.